Shalom seluruh jemaat Tuhan. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Mari pada saat ini Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan, merendahkan hati kita, di mana Dia Allah yang layak untuk kita tinggikan dan kita sembah, mana kasih karunia dan kebaikannya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya. Katakan betapa besar kasih-Mu Tuhan. Kau berikan
jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita semuanya. Kasih yang sempurna karena kebaikanku
Kami mengimani ini Tuhan, bahwa Engkau Bapa kami yang hidup, yang selalu ada bersama dengan kami di sepanjang kehidupan kami. Keberadaan kami saat pagi hari ini menjadi bukti bahwa kasih karunia Tuhan masih menyertai kehidupan kami. Kami boleh ada pada saat ini Tuhan. Kami boleh hidup pada saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kekuatan dan gagah kami. Bukan karena apa yang kami miliki Tuhan. Namun kami ada pada saat ini. Itu hanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk keberadaan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga saat pagi hari ini. Kami mensyukuri untuk setiap keadaan kami. Kami mensyukuri untuk setiap persoalan hidup yang kami hadapi Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu apa yang kami alami, apa yang terjadi dalam hidup kami, ada rencana Tuhan yang terbaik bagi kami. Karena Engkau Tuhan tidak hanya sebatas baik, memberikan yang baik bagi kami, tapi Engkau Tuhan kami yang penuh dengan kasih setia akan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sangat mensyukuri untuk keberadaan kami. Ampuni kami Tuhan, jika kami sering mengeluh. Kami lupa untuk mengucap syukur. Ingatkan kami selalu Tuhan, bahwa kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, selalu ada menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini, kami boleh ada di tempat ini, beribadah di tempat ini. Itu semua karena rancangan Tuhan yang terbaik bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati dan kuduskan tempat ini Tuhan. Karena tempat ini merupakan tempat di mana kami, jemaat Tuhan, dan Engkau Tuhan yang kami sembah, bertemu muka dengan muka. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, sangat baik bagi kami. Terlebih lagi Tuhan, kami mensyukuri untuk keselamatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Sungguh itu tidak ternilai harganya. Dengan apapun itu Tuhan, kami tidak bisa membayar lunas. Tapi Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, yang mengasihi kami. Kau mengorbankan hidup-Mu Tuhan untuk menyelamatkan setiap kami, agar setiap kami Tuhan, umat-umat-Mu menjadi layak di hadapan-Mu Tuhan. Hidup kami menjadi layak, berkenan di hadapan Tuhan. Kami memperoleh kemenangan. Kami mensyukuri di mana begitu banyaknya manusia Tuhan yang Kau ciptakan. Kami mensyukuri di mana Kau memilih kami untuk menjadi umat-umat-Mu Tuhan. Dan biarlah Kau terus hadir di dalam hati kami, sehingga hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami umat-umat menjadi umat yang setia kepada Tuhan, yang senantiasa menyenangkan, mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirlah di setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah kami senantiasa menjaga setiap hati kami, agar kami senantiasa tidak melukai hati Tuhan. Ingatkan kami bahwa kami ada Tuhan. Kami boleh ada, berkat yang kami terima itu semua bersumber daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Pada saat pagi hari ini, kami umat-umat-Mu mau bersorak-sorai. Kami percaya kami semua di tempat ini sudah memperoleh kasih karunia Tuhan. Kami mau mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan melalui puji-pujian kami. Dan biar setiap pujian kami ini Tuhan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Allah kami yang baik. Terpujilah Engkau Allah kami yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Allah yang kami sembah, yang memberikan kami keselamatan. Haleluya. Amin. Shalom umat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita semua bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita semua bangkit berdiri meskipun cuaca dingin ya. Mari kita tetap semangat untuk mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Kecap dan lihatlah. Allah yang selalu memelihara kita di sepanjang kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yang
berfirman, kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada, katakan apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan, kau bersabda dan selamatkan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Yesus. Ku percaya padamu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan kembali, kau berfirman Tuhan, kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kita berdoa. Pada pagi hari ini kami sungguh berterima kasih ya Tuhan, sehingga kami semua diberkati, diteguhkan oleh setiap firman Tuhan yang kami dengarkan. Ada keterbatasan kami dalam kami memahami firman-Mu Tuhan. Sebab itu kami mohon kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus yang menolong setiap kami, sehingga perkataan-perkataan firman-Mu tidak akan pernah berlalu, tidak pernah sia-sia. Semuanya masuk dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan akan firman. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apakah banjir masuk ke rumah kita? Mari kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-47 sampai dengan ayat yang ke-48. Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-47 sampai dengan ayat yang ke-48.
Kita akan membacanya dari ayat yang satu perikop 46 sampai dengan 49 ya. Nanti kita akan merenungkan 47 dan 48. Mas Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-6, 46 sampai dengan 49. Mari kita akan membaca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh, dan hebatlah kerusakannya. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, berbicara rumah, ya. Sebuah rumah itu bisa tampak indah, ya. Kelihatannya bagus. Itu biasanya dari penampilannya di luarnya. Tetapi belum tentu rumah yang kita anggap bagus, yang kita anggap baik itu ya. Bapak Ibu, ketika kita membeli rumah, kita harus sungguh-sungguh sebenarnya harus memperhatikan tentang rumah yang sedang dibangun, ya. Tetapi Bapak Ibu, fenomena yang terjadi hari ini, Bapak Ibu, rumah begitu dipoles dengan bagus, dengan cantik, dengan asri, kira-kira begitu, sehingga banyak orang kemudian tertarik, ya, karena orang lebih tertarik kepada penampilan. Lihatnya yang di luar, casingnya sangat menarik. Nah, tetapi ketika membeli, ternyata hasilnya tidak seperti apa yang kita harapkan. Nah, Bapak Saudara, apa yang penting kalau kita melihat rumah, itu adalah berbicara tentang pondasi. Ya, tadi kita membaca bagaimana rumah itu kuat, bagaimana rumah itu bisa kokoh. Itu bagaimana pondasi seperti itu. Kalau Bapak mau lihat rumah di sini, ya, kalau Bapak berkunjung ke sebelah di situ, Bapak Ibu berbeda. Ya, saya melihat kedalaman daripada pondasinya itu tidak sama dengan di sini. Ya. Kalau di sini bataku,
batako yang masih empuk sudah ditata begitu, nanti dikering pada waktunya dalam prosesnya. Tetapi di itu Bapak Ibu perhatikan, ya, itu dibangun dari batu bata, ya. Wajar kalau di 1 juta, kalau di sana berapa? 2 juta katanya begitu. Bapak Ibu, penting, ya, kita memperhatikan tentang rumah, ya. Nah, pondasi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sebuah bangunan. Kenapa? Disitulah sebagai satu dasar, satu tumpuan beban nanti yang akan dipikul, akan yang ditanggung, ya. Sehingga itu akan menjadi sebuah kekuatan ke depan tentang bangunan yang kita miliki. Sebuah pondasi, Bapak Ibu, ya, kalau kita belajar tentang konstruksi, akan tergantung dari berat bangunan. Di mana itu dibangun, ya, itu bergantung. Ada hitung-hitungannya seperti itu. Kenapa? Sangat penting. Kalau rumah saja, Bapak Ibu, ada sesuatu yang sangat penting yang berkaitan dengan pondasi. Ya, bangunan itu sangat menentukan selalu bagaimana pondasinya. Apakah nanti perlu cakar ayam karena teksturnya tanah yang mungkin labil dan sebagainya. Semuanya ada perhitungan yang kuat, ya, yang berdasar supaya nanti ketika rumah itu dibangun, rumah itu ketika mengalami berbagai tantangan, itu bisa kuat seperti itu. Nah, kalau pondasi saja, kalau pondasi rumah saja, Bapak Ibu, sangat penting, apalagi pondasi daripada kehidupan kita. Ya. Kalau pondasi rumah sangat penting, apalagi berbicara tentang pondasi daripada kehidupan kita orang percaya. Kita tahu, Bapak Ibu, bahwa kehidupan ini tidak mudah untuk dijalani. Selalu ada masalah. Ya. Ada tekanan. Ada sebuah problem yang selalu kita jumpai dari hari ke hari. Dan itu semua akan muncul dari waktu sampai ke waktu. Nah, persoalannya, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa bertahan? Bagaimana kita ini bisa tegar, tetap kuat? Bagaimana kita bisa menikmati, ya, dalam berbagai hal yang muncul di tengah-tengah kehidupan kita? Kalau pondasi kita lemah. Kalau pondasi kehidupan kita tidak kuat, bagaimana kita akan bisa eksis? Ya. Baik itu dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ya. Butuh satu pondasi yang kuat. Saya berkata kepada pelayan dalam persiapan, saya ingin mengajak kepada para pelayan, ya, supaya pelayan ini tidak hanya show di depan. Ada sesuatu yang kita bangun, paling tidak sedikit yang kita bangun. Setiap Sabtu saja untuk duduk bersama di hadapan Tuhan. Ini pondasi pelayanan kita. Ya, Bapak Ibu, kita bisa membayangkan bagaimana kalau pelayan-pelayannya males, ogah-ogahan, bagaimana kita akan membawa umat kepada Tuhan. Bagaimana hadirat Tuhan itu bisa dirasakan, bagaimana ada sebuah perjumpaan kita di hadapan Tuhan. Ini sesuatu yang saya berkata penting. Ya. Kekuatan kita, Bapak Ibu,
hanya satu di tengah-tengah pelayanan kita. Itu modalnya kita yang kuat. Bapak Ibu yang dipercaya, saya menanamkan, gak main-main. Bapak Ibu sedang membawa umat bertemu dengan Tuhan. Ya, kalau kita pelan-pelannya saja pondasinya begitu, bagaimana seperti itu? Sama dengan hal-hal yang lain di bidang-bidang yang lain. Kalau tidak, makan rapuh. Dalam keluarga kita juga akan rapuh seperti itu. Kenapa? Karena tantangan-tantangan ada saja yang muncul, yang bisa kemudian melemahkan kita. Jujur Bapak Ibu, kadang-kala dengan masalah yang kecil, yang bahasanya seperti angin sepoi-sepoi begitu, kita ambruk, kita hancur. Bagaimana kalau perkara yang terjadi itu sangat-sangat sulit, sukar untuk bisa kita hadapi. Sebab itu gambaran firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Butuh satu pondasi yang kokoh, yang kuat, agar tidak mudah hancur dalam menghadapi segala kesulitan dalam hidup ini. Bapak Ibu, hari-hari ini kita bisa melihat cuaca yang ekstrim seperti ini. Kalau kita memperhatikan tentang apa yang terjadi di sekeliling kita, Bapak Ibu, sepertinya dunia ini mau kiamat, kira-kira begitu. Ya. Kadang-kadang kalau kita membayang seperti itu, belum lagi dengan pandemi COVID-19 ini yang tidak selesai-selesai. Kemarin Bu Giting bilangnya waktu rumah tangga, ada yang lain, ada yang lain. Apa yang mau kita gantungkan dalam situasi yang seperti ini? Ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang mulai goyah, banyak perusahaan-perusahaan yang mulai bangkrut. Bagaimana hotel-hotel di Jakarta sudah nggak tahan, ya, banyak yang dijual seperti itu. Berapa banyak orang, ratusan ribuan mungkin yang bisa di PHK. Bapak Ibu, ini situasi yang kadang-kala ini yang sedang terjadi di tengah-tengah negeri kita. Saya tidak tahu secara persis apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu seperti itu. Sekali lagi, kalau kita tidak punya pondasi yang kuat, maka gampang hancur. Kita tidak tahan. Kita tidak bisa menikmati setiap apa saja yang menerpa kita. Nah, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, Bapak Ibu, Yesus sudah mengingatkan pentingnya membangun pondasi yang kokoh sebagai dasar, sebagai landasan untuk hidup kita. Perhatikan ayat yang ke-47-48 tadi. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepada siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan rumah itu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak akan digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Ini yang dikatakan Yesus kepada setiap kita. Nah, rumah yang dibangun dengan membuat pondasi yang jauh menembus permukaan akan kuat. Tidak akan gampang goyah. Tahan badai, gempa ketika melanda rumah. Nah, Bapak kasih Tuhan, seperti itu pula
yang akan terjadi dengan kita jika kita peduli untuk meletakkan satu pondasi, satu landasan yang kuat bagi kerohanian kita. Sehingga itu tadi, masalah yang silih berganti itu tidak akan pernah menghancurkan, meruntuhkan kita. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, ayat yang ke-49 dikatakan, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi orang yang tidak peduli ya dengan dasar yang kuat akan menjadi seperti rumah yang dibangun di atas tanah tanpa fondasi. Sedikit saja goyah. Maka hidup pun akan segera ambruk. Hancur menjadi porak-poranda. Bapak Ibu, bangunan boleh saja tampak sama indah dari luar. Namun sesungguhnya kualitas daripada bangunan itu akan terlihat ya kalau ada goncangan. Bangunan yang punya pondasi yang kuat tidak gampang rusak. Tapi sebaliknya, ya. Nah, seperti halnya bangunan itu Bapak Ibu, kerohanian kita agar kuat kita perlu memperhatikan dan bahkan menitik beratkan pertumbuhannya dalam sebuah dasar yang kuat. Pertanyaan, bagaimana supaya kita bisa memiliki pondasi yang kuat? Ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukan. Setiap orang yang datang kepadaku mendengarkan perkataanku serta melakukannya. 3 hal yang penting Bapak Ibu. Ya. Yang membuat pondasi kita ini kuat. Apa dikatakan di situ? Datang kepadanya. Ya. Mendengarkan perkataannya, melakukan firman-Nya. Kita senang datang sama Tuhan. Kita mungkin senang mendengarkan perkataannya. Tapi berat untuk melakukannya. Bapak Ibu, masih ada yang kurang. Tidak hanya cukup datang, tidak hanya cukup mendengarkan, tetapi juga diminta oleh Tuhan supaya kita melakukan. Jadi jangan berhenti pada percaya. Jangan berhenti hanya mendengar saja. Bapak Ibu, tidak cukup. Ya. Tetapi ada hal yang penting lagi adalah kita disuruh untuk melanjutkan. Apa itu? Melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Apa yang kita dengar. Dengan kata lain begini Bapak Ibu, saya berharap kita tidak menjadi orang Kristen yang hanya mengisi absen. Hari Minggu datang, hari Rabu datang, hari Jumat datang, hari Sabtu datang, ada setiap datang. Bagus. Ya. Bapak Ibu mungkin kalau mungkin mendengar, Bapak catat bagus. Tetapi ada sesuatu yang perlu kita tindak lanjut lagi. Kita melakukan. Nah, inilah yang seringkali menjadi sesuatu yang kurang di dalam kehidupan kita.
Hari ini kita banyak disuguhi dengan banyak informasi yang terlalu banyak. Ya. Saking banyaknya kadang-kadang kita tidak tahu mana yang penting dan nggak penting begitu. Ada banyak firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Banyak. Saya senang jemaat sudah mulai berbagi firman Tuhan. Gak tahu ngopi pasta atau dapat itu gak penting. Paling tidak itu menjadi satu pesan, memberikan sesuatu kepada satu dengan yang lain. Siapa tahu ada orang membaca diberkati dengan apa yang kita bagikan seperti itu. Terlalu banyak seperti itu. Nah, Bapak kasih Tuhan, intinya kita harus melandaskan hidup kita sepenuhnya pada batu karang yang tidak lain adalah Kristus sendiri. Hari-hari ini kita sungguh diuji, ya, ditantang. Tidak mudah. Semua hari ini kita mengalami sesuatu yang sulit, yang sukar. Firman Tuhan mengajarkan seperti ini. Kita dengarkan, ya, kita datang, kita dengarkan. Tetapi ada sesuatu yang berat untuk kita mau lakukan seperti itu. Akhirnya kita mulai berpikir, berkata, Tuhan ngertilah. Ya. Tuhan ngerti tentang saya. Tuhan bisa memaklumi apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan. Kalau itu satu dua kali sih, saya pikir nggak apa-apa, Bapak. Tapi kalau dari waktu ke waktu, tahun, bulan, sama seperti kata begitu, Bapak Ibu. Kemarin saya ngomong ke pelayan, kira-kira request apa untuk firman Tuhan? Si Kak Ros bilang, Pak, tolonglah bicara tentang akhir zaman. Bagaimana mempersiapkan diri menjadi pengantin, gitu itu sih. Waduh, itu berat. Ya. Boro-boro ke sana, kita yang biasa-biasa begini, kita selalu doa kita, Tuhan ampuni, mengeluh, kira-kira begitu ya. Ya memang Bapak Ibu, apa kira-kira yang penting? Ya. Menurut saya sederhana Bapak Ibu, datang sama Tuhan, dengarkan sungguh-sungguh, lakukan sungguh-sungguh, apapun situasinya yang sulit sekalipun. Banyak contoh firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bagaimana Abraham yang tidak mungkin dikerjakan, bagaimana Abraham yang sudah lanjut usia, bagaimana Nuh. Bapak Ibu, ada sesuatu yang memang tidak mungkin secara akal untuk dikerjakan. Ya. Apakah tidak cukup kesaksian Alkitab mengajarkan kepada kita? Hanya kerjakan, hanya lakukan. Nuh ketika membuat batu dia ukur seperti apa yang Tuhan perintahkan, tingginya, ya, panjangnya, lebarnya, berapa dan sebagainya. Tingkap-tingkap seperti yang Tuhan kerjakan. Walaupun orang di sekelilingnya, sekeliling Nuh waktu itu ada orang yang mencibir, ada orang yang menghina, mengolok dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, Nuh mengerjakan, dia melakukan. Abraham ketika diminta oleh Tuhan untuk menyembelih anaknya, untuk mempersembahkan anaknya, sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi dia lakukan. Bapak Ibu, yang praktek, yang sulit. Bagaimana pondasi kita bisa kuat? Ya. Tadi dikatakan, rumah itu bagus atau tidak, kuat atau tidak,
ketika menghadapi goncangan, ketika menghadapi segala sesuatu, disitulah akan kelihatan. Sama dengan kita. Kita rohani nggak rohani kelihatan ketika ada masalah. Seperti apa aslinya kita? Ya, sedikit ada masalah sudah ngalang-ngalangnya orang dunia. Kasih itu lemah lembut, sabar sudah nggak ada lagi. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kepada setiap kita. Kenapa saya mengajarkan dalam beberapa waktu, dalam minggu, dalam bulan ini tentang sesuatu yang saya merasa penting. Bapak Ibu, saya tidak ingin ini kondisi sekarang kita. Ya. Siapapun mengalami sebuah kesulitan, kesukaran yang sama kepada kita. Orang kaya, orang miskin mengalami hal yang sama pada seperti ini. Tapi jangan sampai kemudian kita orang-orang yang katanya punya Tuhan yang hebat, punya Allah yang dahsyat, kita tidak jauh berbeda dengan orang-orang dunia. Kita tidak jauh berbeda dengan mereka-mereka seperti itu. Rumah tangga kita cekcok, ya, berantem melulu begitu kan. Bagaimana? Saya katakan minggu yang lalu, apapun sikonnya, mari kita belajar untuk menikmati akan kehidupan ini. Bukan bertahan, tapi bisa menikmati. Betul, kita harus bertahan, tapi bertahan juga bisa menikmati begitu. Mau seperti apa, sampai kapan kita nggak tahu. Sebab itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak sungguh-sungguh kepada setiap kita Bapak Ibu. Mari kita miliki satu pondasi yang kuat. Apa yang dikatakan Tuhan tadi? Datang sama Tuhan. Kalau kita tanya, kita datang sama Tuhan, tidak tahu pemahamannya datang seperti apa. Ya. Ketika kita mendengar, seperti apa kita mendengar? Apakah kita melakukan setiap perkataan Tuhan, firman Tuhan? Coba kita lihat. Atau kita hanya melakukan apa yang menjadi kesenangan kita. Ini yang senang saya kerjakan, ini yang tidak, yang berat tidak. Tetapi tanpa pandang bulu. Semua apa yang kita kerjakan, apa yang diperintahkan Tuhan, itu yang kita lakukan. Kita mengerjakan hanya semata-mata sebagai sebuah ketundukan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, inilah kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ingat, orang yang saleh, bukan yang jidatnya di sini hitam. Ya. Bukan yang pakaiannya kira-kira bersorban kayak pendeta begitu. Bukan, ya. Orang saleh bukan hanya rajin berdoa. Bukan orang yang kelihatannya tampak suci di mata masyarakat. Tapi sebenarnya adalah orang yang melanjutkan langkahnya, ya, dengan melakukan segala sesuatu, ya, dalam ketaatan penuh secara nyata apa yang dikatakan firman Tuhan. Kenapa hari Minggu kemarin saya ungkapkan, Tuhan sudah memberikan sukacita penuh kepada kita. Tetapi kenapa kita tidak bisa menikmati pemberian Tuhan kepada kita? Saya berkata, ada orang yang punya, tetapi hari-hari ini seperti orang mati. Ada seperti itu. Ya. Apalagi orang yang tidak punya. Bagaimana situasi yang seperti ini? Bapak Ibu, ingat kata firman Tuhan, bagi orang-orang yang saleh,
Tuhan sudah menjanjikan ya begitu banyak kebahagiaan. Ada janji yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang sungguh-sungguh melakukannya, mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Mazmur 16 ayat 11 dikatakan seperti ini. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nah, semua janji Tuhan akan diberikan kepada orang-orang yang peduli untuk membangun kehidupannya di atas dasar rohani yang kuat. Jangan mempersoalkan ini dan itu, tidak. Ada yang uruslah. Tapi urus sesuatu yang penting yang Tuhan kita harus kerjakan. Apa itu? Datang, dengarkan firman Tuhan. Kerjakan, lakukan firman Tuhan dengan setia. Itu saja cukup. Ya. Pak gak kerja, kerja dong. Apa yang menjadi bagian kita, tugas kita, kita kerjakan. Tapi apa yang menjadi bagian Tuhan, apa yang dimau Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, mari kita kerjakan. Oleh karena itu, hendaklah kita tidak berhenti hanya kepada percaya. Jangan hanya berhenti di situ saja. Kalau ditanya, saudara, apakah saudara percaya Tuhan itu hebat? Saya percaya. Tidak cukup hanya membaca saja. Tetapi jauh lebih penting, Bapak Ibu, mari saya mengajak kepada setiap kita untuk melanjutkan, ya, supaya setiap kita menjadi para pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Kita akan tahu, kita akan mengerti betul bahwa kebenaran Tuhan itu, janji Tuhan itu benar. Kalau hanya kita sekedar percaya, kita membacanya, tahu saja, tidak ada apa-apa. Tetapi ketika engkau melakukan, engkau tahu akan kesungguhan, kebenaran apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sehingga seperti kata Ayub, bukan lagi kata orang, tetapi dia sendiri mengalami. Dia tahu, karena dia melakukan, karena dia mengerjakan seperti itu. Mari sebagai akhir, mari baik-baik kita perhatikan kehidupan kita. Apakah kita sudah dibangun dengan sebuah pondasi yang kuat atau belum? Kalau belum, Bapak Ibu, mari benahi, ya, sesegera mungkin sebelum kehidupan kita menjadi rontok, sebelum kita menjadi hancur. Saya rindu, saya selalu berdoa, biarlah di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, Bapak Ibu, apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan, itu sungguh-sungguh menjadi milik kita. Kita sudah sungguh-sungguh menggenapi, sudah sungguh-sungguh tergenapi dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan bisa bersaksi, kita bisa bercerita tentang sesuatu yang Bapak Ibu kerjakan, yang Bapak hidupi. Nanti bisa membagikan, ya, kepada orang-orang yang di sekitar kita. Hari ini banyak orang-orang yang galau, banyak orang-orang yang yang bimbang, yang putus asa. Kehadiran umat-umat Tuhan itu dibutuhkan. Mungkin tidak sembako, mungkin tidak ada sembako yang kita bisa bagikan. Tetapi kalau tidak,
ya, sebuah kehidupan kita ini bisa menjadi sebuah cermin, menjadi sebuah Injil yang hidup bagi orang lain. Mereka senang mendengar Bapak Ibu bicara. Mereka senang Bapak Ibu ada di sisi-sisi mereka. Kenapa? Karena kita punya pondasi yang kuat. Mari sekali lagi saya mengajak, di tengah-tengah situasi seperti ini, jangan pernah kita akan meragukan kasih sayang Tuhan. Apa saja yang diperkatakan Tuhan, ada caranya Tuhan, ada pembelaan Tuhan yang kita tidak ngerti bagaimana Dia mengerjakan tugas Dia. Untuk kita, kerjakan apa saja yang menjadi bagian kita. Biarlah di tahun 2001 ini, banyak di gereja ini kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita tingkatkan seperti itu. Satu sisi yang bagus, sisi yang ini bagus, tapi ada sesuatu sisi yang lain yang kita perlu ingin meningkat. Grade kita, ya, trap kita supaya naik. Biarlah setiap kita sungguh-sungguh memiliki sebuah fondasi yang kuat, yang melandaskan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita. Bapa, terima kasih. Biarlah dunia yang sedang tidak karuan bisa membuat iman percaya kami menjadi goyah. Kami bisa menjadi enggan datang kepada Tuhan. Kami bisa menjadi bosan mendengar apa yang Tuhan katakan. Apalagi kami mengerjakan apa yang menjadi perintahnya. Kehendak-Mu bagi kami jelas. Finish, selesai. Sekarang bergantung bagaimana kami meresponi. Kami boleh menghidupi apa yang sudah Tuhan katakan, apa yang sudah Tuhan janjikan kepada setiap kami. Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti ini, biarlah iman percaya kami, ketaatan kami, bakti kami, bahkan ketika kami mengerjakan firman Tuhan, tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi kami. Kami sungguh-sungguh percaya, kami sungguh-sungguh menghidupi setiap perkataan-perkataan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang sangat memberkati bagi kita semua, bahwa kita akan, fondasi iman kita akan kuat, janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita bila kita datang pada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melebihi dari itu yaitu melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hati yang mulia
berdoa menyerahkan apa yang menjadi persembahan kami kepada Tuhan. Setiap jemaat-Mu sudah membawa ini semua ke hadapan-Mu Tuhan. Permohonan kami, kiranya apa yang dipersembahkan itu sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkenan memberkati akan persembahan yang sudah dibawa oleh setiap jemaat-Mu ke tempat ini. Apa yang menjadi milik-Mu, apa yang menjadi hak-Mu, jemaat-Mu kembalikan, diserahkan kembali kepadamu Tuhan. Persembahan-persembahan kami yang lain, sebagai tanda syukur kami bawa. Kiranya Tuhan berkenan memberkati semua yang kami lakukan. Inilah bukti tanda cinta kasih kami, ketundukan kami, kesetiaan dan ketaatan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan apa yang kami persembahkan hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Arahkan hatimu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal itu senantiasa menyertai, memelihara, memberkati kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima